Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggi Marcelio dengan NIM 120190081 dari kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan penerapan Kaizen pada UMKM Kebab untuk memenuhi tugas besar rekayasa sistem kerja. Di sini saya akan membahas apa itu Kaizen, manfaat Kaizen, dan konsep Kaizen. Yang pertama, apa itu Kaizen? Kaizen merupakan istilah bahasa Jepang yang mempunyai makna perbaikan berkesinambungan. Filsafat Kaizen berpandangan bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Yang kedua, manfaat Kaizen. Manfaat Kaizen yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, menjaga kualitas produk. Ketiga, hemat biaya. Keempat, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Kelima, komunikasi yang lebih baik. Keenam, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, konsep dari Kaizen. Konsep Kaizen terbagi menjadi 5, yaitu konsep PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Yang kedua ada konsep QCD, Quality, Cost, and Delivery. Yang ketiga ada 3M, Mudah, Murah, dan Muri. Yang keempat ada gerakan 5S, Sheri, Seton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Yang kelima ada konsep 5W1H, What, Who, Why, Where, and How. Penjelasan dari konsep Kaizen tersebut yaitu PDCA menerapkan suatu perubahan yang berguna untuk meningkatkan suatu proses yang merajuk pada fungsi dan dari perbaikan. QCD nilai paling utama dan kita ketahui bahwa Kaizen berorientasi pada proses di mana prosesnya dianggap benar, maka hasil yang diperolehnya akan baik. 3M dibentuk dengan tujuan mengurangi kelelahan, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan juga mengurangi efisiensi biaya. Gerakan 5S memiliki dasar pada proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan, kebersihan, dan kedisiplinan. 5W1H, teknik bertanya dengan pertanyaan dasar 5W1H, yaitu what, apa, who, siapa, why, mengapa, where, di mana, when, kapan, dan how, bagaimana. Yang keempat ada penerapan Kaizen pada UMKM Kebab. Sebelum dilakukan perbaikan, berdasarkan pengamatan yang sebelum dilakukan perbaikan, penjual dapat menghasilkan satu produknya dengan waktu 7 menit 52 detik. Mengapa membutuhkan waktu yang cukup lama? Sebab penjual dengan metode yang dipakai adalah pemborosan waktu dan jangkauannya yang tidak beraturan. Setelah dilakukan perbaikan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan perbaikan ini, penjual dapat menghasilkan waktu yang cukup singkat, yaitu dengan waktu 4 menit 16 detik. Mengapa waktu begitu singkat? Metode kerja penjual diperbaiki dan telah dilakukan perbaikan tata letak meja kerjanya yang termasuk ke dalam Kaizen. Di sini saya menggunakan konsep 5S pada UMKM Kebab ini. Yang pertama itu Sheri. Sebelum dilakukan Sheri, tata letak yang masih terlihat kurang baik dan juga terdapat benda yang kurang dibutuhkan ada di meja kerja. Setelah dilakukan perbaikan, tata letak yang sudah diperbaiki dan barang yang tidak diperlukan maka disingkirkan. Yang kedua itu ada seton. Sebelumnya, barang dan bahan yang diletakkan tidak sesuai dengan posisinya dan tidak terlihat rapi. Yang setelah dilakukan perbaikan, barang diletakkan pada posisinya dengan benar dan lebih tertata. Yang ketiga itu ada seiso. Sebelumnya, sampah di tempat kerja masih berantakan. Setelah dilakukan perbaikan, pembersihan sampah dengan meletakkan pada tempatnya dengan benar, tidak berserakan. Yang keempat itu ada seiketsu. Saat melakukan pekerjaan, penjual merokok yang dapat mengakibatkan jatuhnya abu rokok ke meja kerja dan juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Setelah dilakukan perbaikan, penjual mengusahakan agar tempat kerja tertata dan terpelihara. Yang kelima itu ada Shitsuke. Sebelum dilakukan perbaikan, penjual tidak melakukan pemeliharaan pada lingkungan kerjanya, seperti gambar di samping kiri tersebut. Setelah sesudah diperbaiki, motivasi
Penjual mengusahakan tempat kerjanya selalu terpelihara dan terawat secara terus-menerus. Bagian kelima, analisis gap dan analisis perbaikan. Aspek yang ditinjau pada seri, pengaturan alat dan bahan yang ada pada stasiun kerja. Kondisi yang ideal pada seri, penyusunan tata letak alat dan bahan yang rapi. Kondisi saat ini, tata letak yang masih terlihat berantakan. Masalahnya, tata letak yang masih terlihat kurang baik. Analisis perbaikannya, menyusun alat dan bahan agar lebih rapi dan mudah dijangkau. Aspek yang ditinjau pada Seiton, penataan barang atau alat dan bahan yang disimpan. Kondisi yang ideal, menata alat dan bahan dengan rapi sehingga dapat memudahkan pekerjaan. Kondisi saat ini, pada penyimpanan, barang masih berantakan. Masalahnya, barang dan bahan diletakkan tidak sesuai dengan posisinya. Analisis perbaikannya, barang diletakkan pada posisi dengan benar dan lebih tertata. Aspek yang ditinjau pada Seiso, kebersihan bahan yang digunakan. Kondisi yang ideal pada Seiso, barang atau alat bahan yang digunakan dengan keadaan yang bersih. Kondisi saat ini, bahan yang telah digunakan masih berserakan. Masalahnya, sampah di tempat kerja masih berantakan. Analisis perbaikannya, pembersihan sampah dengan meletakkan pada tempatnya dengan benar tidak berserakan. Aspek yang ditinjau Seiketsu, kebersihan di lingkungan kerja. Kondisi yang ideal Seiketsu, menjaga lingkungan agar selalu aman dan juga bersih. Kondisi saat ini, penjual merokok di lingkungan kerja. Masalahnya, merokok di lingkungan kerja mengakibatkan rokok yang berserakan dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Analisis perbaikannya, penjual mengusahakan tidak merokok agar lingkungan dan meja kerja tetap aman dan juga bersih. Aspek yang ditinjau pada Shitsuke, perilaku pada penjual. Kondisi yang ideal pada Shitsuke, mempunyai sikap yang selalu termotivasi untuk jadi lebih baik dan disiplin dalam melakukannya. Kondisi saat ini, penjual belum disiplin meletakkan kursi dalam lingkungan kerjanya. Masalahnya, penjual tidak melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan kerjanya. Analisis perbaikan pada Shitsuke ini memotivasi penjual agar terus mengusahakan tempat kerjanya terpelihara, terawat, dan juga rapi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan Kaizen pada UMKM kebab ini menggunakan konsep gerakan 5S. Konsep ini berisi tata letak stasiun kerja, kebersihan bahan yang telah digunakan, perilaku pekerja, dan memotivasi pada pekerja. Penerapan ini mempunyai tujuan agar memudahkan pekerjaan dan juga agar jadi lebih efektif. Sekian dari presentasi yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.